Di pinggir desa Sukamulya, tersembunyi di balik bukit berbatu, ada sebuah kuburan tua yang dijuluki Bukit Karang. Konon, kuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir para penjahat zaman kolonial yang dieksekusi tanpa pengakuan. Namun, sejak puluhan tahun lalu, cerita horor mulai merebak. Orang-orang yang nekat masuk ke sana setelah matahari terbenam seringkali hilang, atau kembali dengan jiwa yang tak utuh. Suatu malam, Rina, seorang remaja yang terkenal pemberani di desanya, memutuskan untuk menantang takdir. Dia tidak percaya pada cerita-cerita mistis itu. "Aku akan masuk ke Bukit Karang dan membuktikan bahwa itu cuma omong kosong," ujarnya pada teman-temannya. Dengan senter dan kamera genggam, ia menyelinap ke bukit itu sendirian saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Udara di sekitar Bukit Karang terasa menusuk tulang. Angin berdesir pelan, seolah membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal. Rina menelan ludah saat cahaya senternya menyapu nisan-nisan yang sudah lapuk, sebagian tertutup lumut dan akar liar. Di tengah kuburan, ada satu makam yang berbeda, batu nisannya hitam legam, dengan tulisan M. van der Linden, 1890-1913, yang hampir pudar. Konon, itu makam seorang wanita Belanda yang dikubur hidup-hidup karena dituduh menyihir. Rina mengarahkan kamera ke nisan itu. Tiba-tiba, senternya mati. Tidak mungkin baterainya habis, gumamnya sambil menghentak-hentakkan senter. Saat itu juga, ia mendengar suara gesekan kain dari belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Di antara bayang-bayang pepohonan, terlihat sesosok perempuan berpakaian putih kusam, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya tidak memiliki mata. Hanya lubang hitam yang menganga. Rina membeku. Perempuan itu melayang mendekat, tangannya kurus seperti cakar mengarah ke arahnya. "Kau mengganggu istirahatku." Suaranya parau, seperti berasal dari dalam tanah. Rina berteriak dan lari tak tentu arah. Tapi setiap kali ia berhenti, sosok itu selalu muncul di depannya. Batu nisan hitam itu seakan berpindah tempat, menghalangi jalan keluar. Suhu udara semakin dingin, dan Rina mulai mendengar tangisan bayi yang memilukan, padahal tak ada seorang pun di sekitar. Dengan panik, ia teringat cerita kakeknya, "Jika kau bertemu penunggu Bukit Karang, jangan lihat langsung wajahnya. Cari pohon beringin tua di tengah kuburan, dan ikat kain merah di dahannya. Itu satu-satunya cara untuk mengelabuhinya." Rina memaksakan diri mencari pohon beringin. Di kegelapan, ia hampir tersandung akar yang menjulur seperti tangan. Akhirnya, pohon itu ditemukan. Dengan gemetar, ia merobek ujung bajunya yang berwarna merah dan mengikatkannya ke dahan. Seketika, sosok perempuan itu menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Rina berlari pulang, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi punggung. Keesokan paginya, warga desa menemukan ia pingsan di tepi bukit. Sejak saat itu, Rina tak pernah lagi bicara. Setiap malam, ia hanya terus memandang ke arah jendela, berbisik pelan, "Dia masih menunggu. Dia masih di sana." Dan di Bukit Karang, batu nisan hitam itu kini retak di tengahnya. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Seminggu setelah kejadian itu, kabar tentang Rina yang kehilangan suara dan kewarasan menyebar cepat di desa Sukamulya. Warga semakin takut mendekati Bukit Karang, bahkan di siang bolong. Namun, di tengah ketakutan itu, muncul seorang pemuda bernama Aldo, seorang mahasiswa antropologi yang tertarik dengan legenda urban. Ia datang ke desa setelah melihat video pendek Rina yang diunggah temannya di media sosial. "Ini bisa jadi konten viral untuk channel YouTube-ku," pikirnya, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Aldo tiba di Sukamulya dengan peralatan rekaman lengkap, kamera night vision, voice recorder, dan bahkan sebuah buku tua tentang ritual kuno yang ia pinjam dari perpustakaan kampus. Ia mewawancarai beberapa warga, termasuk kakek Rina yang kini menjaga cucunya siang dan malam. "Jangan dekati bukit itu, nak," kata sang kakek dengan suara parau. Dia sudah bangkit dan kali ini, dia tidak akan berhenti sampai dapat pengganti. Tapi Aldo mengabaikan peringatan itu. Malam itu, dengan ditemani dua rekannya, Budi dan Maya, ia nekat memasuki Bukit Karang. Mereka membawa kain merah, garam, dan lilin hitam sebagai persiapan dari riset sepintas Aldo. Kuburan itu lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Batu nisan hitam milik M. van der Linden kini retak membentuk garis seperti mulut yang sedang mencibir. Angin berbisik kencang, membawa aroma anyir darah busuk. "Kita harus rekam ini," bisik Aldo dengan getir, mengarahkan kamera ke nisan itu. Tiba-tiba,
voice recorder di tangan Budi menyala sendiri, memutar suara teriakan perempuan yang memekakkan telinga. "Kita pergi saja, Aldo." "Ini tidak wajar," teriak Maya, wajahnya pucat. Tapi Aldo bersikeras. Ia mengambil segenggam garam dan menaburkannya di sekitar makam, seperti yang ia baca di buku. "Ini untuk mengusir roh jahat," katanya. Sebelum ia bisa melanjutkan, tanah di bawah nisan hitam itu bergetar. Retakan semakin melebar, dan dari dalamnya, keluar asap kehijauan yang membentuk sosok perempuan tanpa mata. Namun, kali ini, penampakannya berbeda, tubuhnya lebih utuh, rambutnya seperti akar yang menjalar, dan di lehernya tergantung kalung emas dengan liontin berbentuk ular. "Kalian mengulangi kesalahan yang sama." Suaranya menggema, membuat ketiganya terjatuh. Budi dan Maya lari pontang-panting, tapi Aldo tertahan. Sesuatu yang tak terlihat mencekiknya, mengangkat tubuhnya ke udara. Di depan matanya, ia melihat kilasan vision, seorang perempuan muda dengan mata biru yang cantik, dirantai di dalam peti mati, tanah ditimbun di atasnya sementara ia masih hidup. Teriakan histerisnya berubah menjadi kutukan dalam bahasa Belanda kuno, "Ika zal terukeren en Julie zielen zullen mich over zich." Aku akan kembali dan jiwa-jiwa kalian akan menjadi persembahanku. Aldo tersadar ketika kain merah yang ia bawa tiba-tiba terbakar di sakunya. Ia jatuh ke tanah, dan sosok itu menghilang. Tapi di pergelangan tangannya, muncul bekas seperti tali pusar berwarna hitam yang melingkar. Keesokan harinya, Aldo menemui kakek Rina dengan gemetar. "Apa arti ini?" tanyanya sambil menunjukkan luka hitam di tangannya. Sang kakek menghela nafas. "Kau telah mengganggu ritual yang belum selesai. Dulu, para tetua desa mengurung roh M. van der Linden dengan mengikat jiwanya ke pohon beringin. Tapi ikatannya mulai putus karena Rina hanya menggunakan kain sembarangan. Sekarang dia mencari pengganti untuk membebaskan diri sepenuhnya. Seseorang yang rela menyerahkan nyawanya di makam itu, agar rohnya bisa mengambil alih tubuh manusia dan meninggalkan kuburan ini selamanya," jawab sang kakek. "Dan kau sudah terpilih." Malam itu, Aldo terbangun dari tidurnya oleh suara derik tawa perempuan. Di kamarnya, ia melihat bayangan M. van der Linden berdiri di sudut, jari-jarinya yang membusuk menunjuk ke kalung emas yang kini tergantung di leher Aldo, entah sejak kapan. Liontin ular itu berbisik dalam bahasa yang ia tak pahami, tapi di kepalanya, ia mendengar satu kalimat jelas. "Temui aku di bulan purnama, atau kau akan menyaksikan semua yang kau cintai binasa." Sementara itu, di Bukit Karang, retakan pada nisan hitam itu telah membentuk lubang selebar lengan. Dari dalamnya, terdengar suara kuku menggaruk bat. Aldo tak punya pilihan. Kalung emas itu tak bisa dilepas, seakan menyatu dengan kulitnya. Setiap kali ia mencoba melepaskannya, rasa sakit seperti terbakar menyambar hingga ke tulang sumsum. Kakek Rina memberinya secari kertas kuning berisi tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. "Ini mantra pengikat terakhir yang disimpan nenek moyang kita. Tapi untuk menjalankannya, kita butuh darah keturunan si penyihir," bisiknya. "Dari mana aku bisa dapat darah keturunan penyihir Belanda abad ke-19, protes Aldo. Sang kakek menatapnya dalam-dalam. "Kau memakai kalungnya. Kau sudah jadi penerima warisannya. Darahmu sudah tercampur dengan kutukannya." Malam purnama tiba. Aldo, Budi, Maya, dan kakek Rina berdiri di tepi Bukit Karang. Kabut tebal menyelimuti makam-makam, dan dari retakan nisan hitam, asap kehijauan terus mengepul seperti nafas raksasa tidur. Aldo memegang pisau ritual pemberian kakek, bilahnya berukir simbol ular yang mirip dengan liontin kalungnya. "Potong telapak tanganmu, dan teteskan darah ke retakan makam," perintah sang kakek. Saat rohnya muncul, bacakan mantra ini. Tapi matanya tak menatap Aldo, melirik cepat ke Budi yang memegang kamera, seolah ada rencana lain. Begitu pisau menyentuh kulit Aldo, kalung emas itu tiba-tiba berpijar. Darah yang keluar dari tangannya bukan merah, hitam pekat, berbau seperti daging membusuk. Begitu tetesan pertama jatuh ke retakan, seluruh bukit bergemuruh. M. van der Linden muncul dalam wujud yang nyaris solid. Kali ini, ia memiliki mata, bola mata biru pucat yang bersinar seperti kaca. "Akhirnya pengganti yang sempurna," desisnya, menyentuh wajah Aldo. Kontak itu membuat Aldo melihat seluruh kebenaran. Dia bukan korban, dia pelaku. Perempuan ini dulu adalah penyihir pemakan jiwa anak-anak yang dikubur hidup-hidup setelah membantai satu keluarga Belanda. "Lakukan sekarang," teriak kakek Rina tiba-tiba. Budi dan Maya menarik Aldo paksa, sementara sang kakek mendorong sesuatu ke retakan makam, sebuah tengkorak bayi terbungkus kain kafan. Roh M. van der Linden menjerit marah. "Kau pikir bisa mengulang pengkhianatan yang sama?
Tanah di sekitar mereka mulai menganga, tangan-tangan kerangka muncul mencengkram kaki semua orang. Aldo yang terpisah dari grup terpelanting dekat pohon beringin tua. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Rina berdiri dengan baju putih kotor, mata kosong, dan senyum lebar yang tidak wajar. Di tangannya ada pisau bermata dua. Kakek berbohong, bisik Rina dengan suara yang bukan miliknya. Dia yang meminta aku masuk ke bukit ini dulu agar kutukan teralihkan dari desa. Sebelum Aldo sempat bereaksi, Rina menikamkan pisau ke perutnya sendiri. Darah menyembur deras, membentuk pola spiral di tanah. Tapi alih-alih mati, tubuh Rina mulai berubah, kulitnya pucat kebiruan, rambutnya memanjang seperti akar, dan mata hitam tanpa pupil. Ritualnya telah sempurna, raung M. van der Linden dari udara. Retakan makam melebar menjadi lubang besar, dan dari dalamnya, puluhan roh anak-anak yang telah dimakannya selama ratusan tahun merayap keluar. Kakek Rina tertawa histeris sambil memegang tengkorak bayi. Aku sudah menunggumu bangkit, Nyonya van der Linden. Kembalikan putriku yang kau curi 30 tahun lalu. Aldo paham sekarang. Selama ini, sang kakek memanfaatkannya sebagai umpan untuk membangkitkan roh penyihir, berharap bisa berkomunikasi dengan arwah anaknya yang dikorbankan dulu. Tapi yang muncul bukanlah roh polos, melainkan kumpulan kegelapan yang telah menunggu untuk bebas. Budi dan Maya tewas pertama kali. Roh anak-anak itu menggerogoti mereka hidup-hidup, menyisakan tulang belulang yang berserakan. Aldo berlari ke pohon beringin, darah hitamnya membuat tangan-tangan kerangka menghindar. Dengan sisa tenaga, ia merobek kalung emas dari lehernya, kulitnya tercabut bersama liontin ular itu, dan melemparkannya ke dalam lubang retakan. Tidak, teriak M. van der Linden saat kalung menyentuh darah Rina yang sudah terkontaminasi. Lubang makam mulai menutup, menghisap semua roh jahat kembali ke dalam. Tapi sudah terlambat. Rina, atau apa yang dulu menjadi Rina, menyambar tubuh Aldo. Kau akan jadi tempat persembunyian terakhirku, bisiknya. Saat fajar menyingsing, warga desa menemukan Aldo dalam keadaan koma di bawah pohon beringin. Di perutnya, ada luka berbentuk ular yang berdenyut-denyut. Kakek Rina menghilang tanpa jejak. Dan di Bukit Karang, meski makam hitam itu kini tertutup rapat, kadang-kadang terdengar suara tawa anak-anak dari dalam tanah, diikuti jeritan pria tua yang tak kunjung berhenti. Aldo terbangun seminggu kemudian. Setiap kali ia bercermin, bayangan yang terpantul bukan wajahnya sendiri, melainkan sosok perempuan berambut panjang dengan mata biru yang dingin, sedang memangku tengkorak kecil.